بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Setelah libur panjang, kita bertemu lagi dalam pelajaran tematik. Nah, semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kali ini bertemu dalam pelajaran tematik di tema 6 di semester 2 kali ini. Nah, di tema 6 kali ini kita akan memasuki tema cita-citaku sungguh mulia. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya jika kita berdoa sebelum belajar. Baik, mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Semoga Allah memudahkan kita dalam menerima ilmu hari ini, dan semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat. Baiklah teman-teman, kita lanjut ke tema 6, yaitu cita-citaku sungguh mulia. Dan pada pembelajaran ini kita masuk di subtema 1. Nah, subtema 1, aku dan cita-citaku. Kemudian materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah berbagai jenis pekerjaan, kemudian mengenal puisi, kemudian pertumbuhan dan perkembangan hewan. Baiklah teman-teman, marilah kita menuju ke materi yang pertama, yaitu jenis-jenis pekerjaan. Nah teman-teman, Ustazah mau tanya nih, siapa di antara kalian yang cita-citanya ingin jadi dokter? Nah, siapa di antara kalian yang cita-citanya ingin jadi tentara? Atau mungkin jadi guru? Nah, seperti Ustadz dan Ustazah di sini. Kemudian siapa yang cita-citanya ingin jadi pedagang atau pengusaha mungkin? Nah, adakah di antara kalian yang ingin jadi seperti mereka? Nah, bercita-citalah setinggi langit. Apapun cita-cita kalian, asalkan kalian rajin belajar dan berdoa kepada Allah, memohon agar bisa meraih apa yang kalian cita-citakan. Serta jangan lupa berusaha ya. Nah, coba bayangkan, apakah pekerjaan yang akan kalian tekuni jika nanti telah dewasa? Apakah kalian pernah membayangkan menjadi guru? Apakah kalian pernah membayangkan jadi pilot, menjadi dokter, menjadi polisi, atau menjadi pengusaha yang sukses? Nah, pekerjaan yang akan kalian tekuni nanti setelah dewasa itu adalah merupakan cita-cita kalian. Nah,
Jenis pekerjaan apa sajakah yang kalian ketahui? Silahkan perhatikan gambar berikut ini. Apakah pekerjaan orang pada gambar berikut? Nah, mari kita diskusikan bersama. Nah, kemudian bisa dicatat hasil diskusi kita di dalam buku halaman 4. Nama pada tabel 1.1, nama pekerjaan dan kegiatan utama yang dilakukan. Nah, kita lihat gambar nomor 1. Nama pekerjaannya apa? Di situ? Ya, betul sekali. Nama pekerjaannya adalah guru. Nah, kegiatan utama guru yang dilakukan adalah apa? Ayo, siapa yang tahu? Ya, kegiatan utamanya adalah mendidik dan mengajarkan ilmu kepada murid-murid. Gambar yang kedua. Gambar yang kedua apa itu? Ya, tukang tambal ban. Kegiatan utamanya adalah menambal ban dan memperbaiki ban sepeda yang bocor atau yang rusak. Kemudian gambar yang ketiga, di situ ada pramugari. Ya, tugasnya atau kegiatan utamanya adalah melayani penumpang di dalam pesawat. Nah, kalau kalian pernah naik pesawat, tentu di situ ada pramugari yang biasanya melayani penumpang di dalam pesawat. Kemudian gambar yang keempat, apa itu ya? Ya, dokter, bidan, ya, bisa juga, atau dokter anak. Kegiatan utama yang dilakukan adalah memeriksa dan mengobati pasien yang sedang sakit. Kalau bidan, biasanya kalau bidan menolong orang yang mau melahirkan. Kemudian gambar berikutnya, gambar yang nomor 5, yaitu pasti kalian semua sudah tahu. Iya, siapa yang cita-citanya ingin jadi polisi? Nah, kegiatan utama yang dilakukan oleh polisi adalah jika dia di jalan itu adalah polisi lalu lintas. Jadi, kegiatan utamanya adalah mengatur lalu lintas. Kemudian ada juga polisi yang bertugas menangkap penjahat. Ya, menangkap penjahat ada juga. Kemudian yang terakhir 6. Nah, ini tentu saja yang tidak boleh kita lakukan. Yang keenam, nama pekerjaannya adalah penari. Penari ini kegiatannya berlenggak-lenggok di atas panggung yang kita tidak boleh untuk mengikutinya. Kita dilarang mengikuti atau dilarang menari karena menari adalah melanggar syariat yang sudah ditentukan oleh Allah. Kenapa? Karena menari itu pasti diiringi dengan musik, ya. Dan Allah tidak suka. Allah tidak suka jika kita mendengarkan musik karena musik bisa melalaikan kita dari berzikir kepada Allah. Menari juga, ya. Nah, itu tadi teman-teman, nama pekerjaan dan kegiatan utama yang dilakukan. Materi yang berikutnya adalah mengenal puisi. Nah, di kelas 1, 2, dan 3 itu kalian sudah pernah ya membuat puisi ataupun membaca puisi. Nah, kalau sudah tahu boleh silahkan dibuka halaman 4 dan halaman 5. Di situ ada puisi yang berjudul Rajinlah Sekolah karya Gina Hayana. Ya. Di situ bisa kalian baca, kemudian dibaca dengan intonasi
dengan seperti orang yang membaca puisi itu dengan baik, ya. Nah, jika kalian perhatikan, teks puisi tersebut merupakan sebuah karya yang disebut puisi. Dapatkah kalian menjelaskan ciri-ciri suatu puisi? Ya. Apakah kalian menemukan teks puisi tersebut terdiri atas kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi beberapa baris? Apakah kalian menemukan beberapa baris tersebut terkumpul menjadi beberapa bagian? Nah, apakah bunyi vokal terakhir dari setiap baris? Apakah kalian menemukan keteraturan bunyi vokal pada tiap akhir baris? Kemudian tunjukkan keteraturan itu. Nah, puisi terdiri atas bagian-bagian. Tiap bagian merupakan kumpulan kata-kata yang disebut baris puisi. Beberapa baris puisi terkumpul menjadi bagian-bagian yang disebut bait puisi. Perhatikan bagian berikut ini. Pergi ke sekolah, jangan malas. Ya, baris puisi. Baris kedua, belajar yang rajin di dalam kelas. Baris puisi berikutnya, jaga sikapmu, jangan culas, agar hati tiada keras. Nah, dari baris puisi, baris puisi, baris puisi, dan baris puisi itu disebut adalah bait puisi. Nah, itu adalah salah satu ciri-ciri puisi. Nah, teman-teman, yang terakhir, bunyi huruf vokalnya. Apakah di situ ada keteraturan bunyi vokal pada tiap akhir barisnya? Ya, di situ ada malas, kelas, curas, culas, keras. Nah, itu adalah namanya keteraturan bunyi vokal pada tiap akhir baris. Itu termasuk ciri-ciri puisi. Teman-teman, materi kita yang terakhir di pembelajaran ke-1 ini adalah pertumbuhan dan perkembangan hewan. Nah, apakah di rumah kalian ada hewan peliharaan? Apa saja hewan yang dipelihara manusia? Bagaimanakah cara memelihara hewan agar selalu sehat? Nah, teman-teman, silahkan dibuka buku kalian pada halaman 7. Perhatikan hewan peliharaan yang ada di sekitar kalian. Apakah hewan-hewan tersebut memiliki anak? Perhatikan gambar beberapa hewan peliharaan berikut ini. Yang pertama adalah kucing. Nah, di situ kucing ada anaknya. Kemudian gambar yang kedua adalah ayam. Ayam juga punya anak di situ. Ya. Kemudian gambar yang ketiga itu gambar apa ya? Kambing. Nah, gambar kambing. Ya. Ada juga anaknya di situ. Nah, pada gambar-gambar tersebut terdapat anak hewan dan hewan dewasa. Berarti hewan mengalami pertumbuhan. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Manusia dan hewan mengalami beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupannya. Tahap-tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk suatu siklus hidup atau daur hidup. Apakah tiap hewan mengalami daur hidup yang sama? Nah, silahkan disimak penjelasan berikut ini. Teman-teman, seperti halnya kalian, adakah yang masih punya foto pada waktu bayi? Ya, kalian pada waktu bayi setelah kalian dilahirkan ke dunia ini. Nah,
Setelah lahir, kalian bagaimana? Dari kecil masih digendong, minumnya atau makannya masih air susu dari umiknya, ya. Akhirnya tumbuh dewasa semakin tinggi dari mulai hanya menangis saja, kemudian belajar merangkak, terus kemudian belajar duduk, kemudian berdiri, ya. Kemudian belajar berjalan hingga akhirnya tumbuh dewasa, tumbuh besar, ya. Itu sama halnya seperti hewan. Hewan ada yang mulai dari kecil, ada yang dilahirkan. Misalkan di situ contohnya kucing. Ya. Kucing dilahirkan, kemudian masih kecil, ya. Akhirnya menjadi kucing muda, kemudian menjadi kucing dewasa. Nah, begitu juga lain halnya dengan ayam. Ayam dia bukan dilahirkan, tetapi ayam dari telur. Ayam dewasa mengeluarkan telur, kemudian telur itu menetas menjadi anak ayam, ya. Anak ayam mulai tumbuh, akhirnya menjadi ayam dewasa. Nah, berdasarkan urutan tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan yang kalian buat atau yang kita diskusikan tadi, kesimpulan yang dapat kita ambil mengenai daur hidup hewan adalah ada yang mulai dari telur seperti ayam tadi, kemudian menetas, kemudian menjadi anak ayam, kemudian menjadi ayam dewasa. Dan semua itu dinamakan siklus pertumbuhan atau daur hidup hewan. Dari kucing mulai dilahirkan, kemudian kucing kecil, ya, anak kucing, kemudian menjadi kucing dewasa. Nah, itu namanya daur hidup hewan. Itu ya teman-teman. Setiap hewan memiliki daur hidup yang berbeda-beda. Ada hewan yang mengalami perubahan bentuk di tiap tahap hidupnya. Akan tetapi, ada juga hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk pada tiap tahap hidupnya. Perubahan yang terjadi hanya bertambah besar. Coba perhatikan perkembangan ayam berikut ini. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Telur ayam jika menetas akan menghasilkan anak ayam. Bentuk anak ayam yang baru menetas sama seperti induknya, tetapi ukurannya lebih kecil. Nah, hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam daur hidupnya berarti mengalami metamorfosis. Sebaliknya, hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dalam daur hidupnya berarti tidak mengalami metamorfosis. Nah, itu tadi teman-teman kegiatan pembelajaran yang bisa kita laksanakan pada hari ini, yang kita pelajari hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan semoga anak-anak solih, ya, bisa menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya. Sekarang tugas untuk kalian adalah silahkan dibuka halaman 8, kegiatan bersama orang tua. Perhatikan hewan-hewan peliharaan yang ada di sekitar rumah kalian. Bersama dengan orang tua kalian, diskusikan tahapan pertumbuhan yang terjadi pada tiap hewan peliharaan tersebut. Ya, boleh
Yang memelihara ayam boleh. Yang memelihara ikan, nah boleh. Nah, sekarang lagi musim-musimnya itu ya, memelihara ikan cupang. Bisa diceritakan itu tahapan pertumbuhannya atau daur hidupnya seperti apa. Kemudian ada yang di bawah rumahnya ada airnya, ada kolamnya misalnya. Ya, di situ ada kata. Boleh silahkan diceritakan. Ya, itu kegiatan untuk kalian hari ini. Silahkan nanti ditulis di buku tulis. Ya, boleh penjelasannya menggunakan gambar, boleh. Silahkan ditulis di buku kalian, kemudian nanti difoto, dikirimkan ke nomor ustazah. Sekian pembelajaran hari ini teman-teman. Semoga bermanfaat dan mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.